Jadi sore ini kita bersama anak-anak ilmu komunikasi. Ada saya Desmano Salatsa, Saya Dian Faradika. Saya Laude Muhammad Richard Rizwan. Dan saya Muhammad Ali Al-Ansari. Nah, sore ini kita mau ngebahas anxiety karena lagi marak-maraknya di kalangan remaja nih. Mungkin mau bertanya di Kak Dian duluan nih, apa sih itu anxiety menurut kakak? Menurut saya anxiety itu seperti alarm rusak. Maksud dari alarm rusak itu apa? Dia tuh kadang berbunyi walaupun tidak ada bahagia. Sama seperti pikiran jahat yang ada di pikiran kita. Pikiran khawatir, rasa khawatir yang di pikiran kita. Kan biasa dia datang tanpa kayak overthinking, Kak. Tahu kan? Iya. Pikiran berlebihan. Iya. Kayak dalam hubungan kayak ih pacarmu baik sekali, kayaknya di belakang selingkuh deh. Padahal kan belum tentu selingkuh. Iya, betul. Hanya kan pikiran buruk kita itu yang datang. Nah, jadi berarti anxiety ini emosi yang ditandai dengan kecemasan yang berlebihan, Iya. ya kan? Terus dia mempengaruhi juga fisik kita, mulai dari jantung kita yang berdebar-debar dan darah tinggi ya? Iya, darah tinggi. Iya. Nah, Sebenarnya kan Kak, itu anxiety itu kan dirasakan sama semua orang. Tapi hanya ada beberapa yang rasakannya itu lebih parah. nah lebih berarti kayak panic attack. Iya, oke. Betul. Nah, ada nih depresi. Mungkin perbedaan dari anxiety dengan depresi itu apa sih Kak Rizwan? Kalau menurut saya itu depresi itu memiliki dua faktor ya, Iya. seperti tuntutan dan tekanan. Kalau tekanan itu dia kayak keluarga si A ini punya anak berprestasi, banyak piala-pialanya. Dan si B ini beda, si anaknya malas, sehingga orang tuanya itu dia menuntut anaknya untuk mengikuti si A. Nah, sedangkan tuntutan itu seperti kayak sebagai saya editor itu kayak klien minta revisi terus, akhirnya rasa capek, depresi itu Ada. ada, muncul, ya. Oke. Bisa tambahin sih Kak? Ya boleh nih apa nih? Oke. Kalau contoh dari saya ya, perbedaan anxiety dan depresi itu, anxiety itu lebih ke kecemasan untuk yang akan datang, yang belum terjadi, tapi kita sudah cemaskan, seperti overthinking kan? Nah, iya. Yang belum tentu terjadi. Sedangkan depresi menurut saya orang yang berlarut-larut kepada masalah yang sudah lampau. Iya. Seperti kayak orang yang gagal tes. Iya. Nah, itu anak muda yang gagal tes kalau terlalu berlarut-larut akan kegagalannya itu bisa jadi depresi. Oke. Pemicunya. Nah, di sini juga berarti anxiety seringkali membuat seseorang mengalami stres yang tinggi dan merasa tegang atau gugup dalam situasi tertentu. Sedangkan depresi berarti membuat seseorang lemah atau putus asa dalam menanggapi stres, dan mungkin minat untuk menanggapi stres itu ada. Stresor. Iya, stres itu ada. Nah, jadi stresor itu adalah faktor-faktor kehidupan yang memicu terjadinya respon stres. Oh iya, ada juga itu gambaran anxiety dalam film Inside Out 2. Kalian sudah nonton belum? Belum Belum sih sih, Kak. Kak. Iya, baru Nah, itu Riley itu yang baru tumbuh dewasa, mulai muncul kecemasan dalam dirinya. Dia merasa cemas akan tidak lulusnya dalam lomba yang diikutinya. Nah, iya betul, Iya. kecemasan. Nah, dalam kartun tersebut sangat menggambarkan kita jika kecemasan selalu muncul di pikiran kita, entah cemas akan hal apapun. Pada intinya, hal ini juga berlaku berlaku bagi kita. Anxiety kita pada akhirnya muncul demi kepentingan terbaik kita. Oke. Mungkin ini nih, gimana sih cara mengatasi anxiety yang sudah terjadi? Iya. Menurut kalian gimana tuh? Cara menanggapi atau cara menghadapi orang anxiety kayaknya Kak Di. Begitu Iya, kan? mungkin atau cara mengurangi lah. Iya. Kalau dari saya sih circle pertemanan itu penting. Iya, itu penting sekali. Lingkungan Iya. pertemanan itu harus kita cari. Kita harus mempunyai lingkungan pertemanan yang sehat. Karena bisa saja itu Yang mendorong memicu kita. memicu Adanya terjadinya anxiety. Iya. Kayak begitu. Terus kayak pendekatan fisik sama orang. Pendekatan emosional sama iya. orang yang mengidap anxiety. Kayaknya itu sangat membantu deh. Berarti di sini caranya mungkin ada dua hal.
dia berdampak menyembuhkan anxiety itu yang pertama pola pikir, Iya. terus yang kedua fisik. Jadi kalau untuk pola pikir, bagaimana caranya kita kita merubah pola pikir kita seperti mendorong lebih ke positif lagi. Kita menghempaskan itu pikiran-pikiran negatif yang Iya. berlebihan kan pastinya. Dan Iya, kalau betul. misalnya juga fisik dimana kita harus makan yang teratur, makanan sehat, mungkin Iya, lebih olahraga. positif. Iya, olahraga. Daripada pikirkan yang buruk-buruk tuh Iya, yang- mending olahraga Iya, tuh. mending olahraga. Yang Lebih sehat kan? lebih sehat, betul sekali. Nah, untuk itu jadi buat teman-teman semua, gimana tuh? Menurut Nah, jangan anxiety. Iya, jadi anxiety. Jangan overthinking. Itu membuat kalian Iya. tidak selain tidak percaya diri, membuat kecemasan berlebihan. Iya. Sia-sia nggak sih masa muda Iya, kalau betul sekali. dipenuhi dengan anxiety? Yang penting terkontrol. Iya betul, iya karena betul cocok. Seperti yang saya bilang tadi, semua orang punya anxiety, tapi hanya ada beberapa orang yang mengalami yang lebih parah. Karena tidak bisa mengontrol. Iya, karena tidak bisa mengontrol, betul. Sholat. Iya, sholat. Jangan lupa sholat ya, guys. guys. Sholat ibadah. Oke, dan juga yang paling pertama juga ini circle. Yang dibilang circle dia pertemanan. tadi, kita Iya. harus pintar-pintar memilih circle karena bisa jadi Betul. itu juga yang mendorong kita Iya. untuk terkena anxiety. Ya, oke Kak Desma, di kopi. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang sore kita pada kali ini. Dari kita semua, see you. Bye-bye.